Konnichiwa. Hajime mashite. Watashi no namae wa Muhammad Rifan desu. Bandungから来ました。生年月日は2005年11、24日でございます。現在、ISM アリアンティの学生でございます。趣味は音楽を聴くことと映画を拝見することでございます。将来はプロモガラになりたいです。どうぞよろしくお願いします。Nah, di sini saya akan melakukan reflective review bahasa Jepang tentang apa yang saya telah pelajari selama 6 kali pertemuan. Nah, untuk pertemuan pertama di sini saya membahas mengenai etika dasar dan interaksi profesional bahasa Jepang. Nah, dalam pertemuan pertama ini ada 4 poin yang dibahas. Yang pertama ada aisatsu, yang kedua ada ojigi, yang ketiga ada meisukokang, dan yang terakhir ada jikosukai. Nah, untuk aisatsu ini merupakan salam yang dilakukan ketika kita berjumpa dengan seseorang. Nah, aisatsu ini bukan sekedar sapaan, melainkan pengakuan kehadiran orang lain untuk menjaga keselarasan sosial. Nah, yang kedua ada ojigi. Ojigi ini biasa disebut membungkukkan badan. Ojigi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada esaku. Esaku ini biasanya dilakukan sekitar 15 derajat. Dan sapaan ini biasanya digunakan untuk rekan kerja maupun ketika kita berpapasan dengan seseorang. Nah, yang kedua ada kairei, dilakukan sekitar 30 derajat. Hormat formal yang dilakukan untuk klien atasan atau saat memulai rapat. Nah, yang ketiga ada saikirei, biasanya dilakukan sekitar kurang lebih 45 derajat. Biasanya digunakan untuk sebagai rasa hormat terdalam, rasa syukur yang sangat besar, maupun permintaan maaf yang sangat serius. Nah, dan yang terakhir ada saji no ichirei, yaitu membungkukkan badan khusus ketika permohonan maaf. Nah, di pertemuan pertama ini, poin ketiga yang dibahas yaitu meisukokang atau pertukaran kartu nama. Nah, cara untuk melakukan meisukokang ini yang pertama yaitu dengan cara memberi dan menerima dengan kedua belah tangan. Kemudian posisi kartu menghadap ke penerima agar mudah dibaca. Nah, untuk yang ketiga, letakkan kartu di atas meja sesuai urutan posisi duduk tamu sebagai rasa hormat. Nah, yang terakhir ada jikosukai, seperti yang telah saya lakukan sebelumnya. Nah, jikosukai ini biasa disebut perkenalan diri, di mana biasanya menyebutkan nama, kemudian perusahaan, dan juga hobi serta yang lainnya. Nah, biasanya jikosukai ini diawali dengan kalimat hajime mashite yang artinya senang bertemu dengan Anda. Kalimat tersebut digunakan sebagai pembuka. Kemudian setelah mengucapkan hajime mashite, biasanya menyebutkan nama maupun perusahaan. Nah, setelah itu diakhirkan dozo yoroshiku onegaishimasu, yang artinya mohon bimbingan atau kerjasamanya sebagai kata penutup maupun wajib. Nah, untuk pertemuan kedua membahas mengenai Japanese Writing System and Omotenashi in Hospitality. Nah, yang pertama itu yang dibahas adalah sistem penulisan bahasa Jepang. Yang pertama ada hiragana, digunakan untuk kata-kata asli bahasa Jepang. Kemudian ada katakana, digunakan untuk menulis kata-kata serangan dari bahasa asing. Kemudian ada kanji, karakter yang berasal dari bahasa Cina untuk mewakili konsep atau kata benda. Dan yang terakhir ada basic kanji, mengenal karakter dasar seperti ona, yaitu wanita, yama, yaitu gunung, ie, api, dan ami merupakan hujan. Untuk contohnya bisa dilihat pada poin tersebut. Nah, yang kedua ada konsep dasar omotenashi, yaitu dedikasi total dalam melayani tamu dengan ketulusan hati atau mogokur. Kemampuan luar biasa untuk memperdayakan kebutuhan tamu bahkan sebelum mereka menyadarinya. Kemudian dilakukan tanpa rasa pamrih. Pelayanan diberikan secara bebas tanpa mengharapkan imbalan atau tip karena keputusan tamu adalah hal yang utama. Nah, kemudian ada akar budaya dan filosofi omotenashi. Yang pertama ada upacara teh atau jado, berakar dari etikat upacara teh abad ke-16 yang disempurnakan oleh Sen no Rikyo. Kemudian ada ichi no ichi, yaitu filosofi satu waktu satu pertemuan, yang berarti setiap pertemuan adalah unik dan tidak akan terulang sehingga
Nah, untuk yang keempat, dalam pertemuan dua ini membahas mengenai konsep inti pelayanan Jepang. Yang pertama ada antisipasi atau kikubari, ketajaman staf dalam memperhatikan hal kecil yang mungkin dibutuhkan oleh tamu. Kemudian ada harmoni atau menciptakan suasana harmonis antara tamu, lingkungan, dan juga penyedia layanan. Dan yang terakhir ada fleksibilitas profesional, staf memiliki otoritas untuk menyesuaikan layanan berdasarkan situasi milik tamu, tidak hanya terpaku pada makna yang tertulis. Nah, yang terakhir dalam pertemuan dua ini yaitu membahas mengenai implementasi praktis universal hospitality. Yang pertama ada antisipasi cuaca, yaitu kita bisa menawarkan payung sangat beraktif jika cuaca tidak mendukung. Kemudian ada atensi tahap pribadi, yaitu melihat frekuensi tamu seperti penggunaan tangan kiri dan menyesuaikan posisi alat makan tanpa diminta. Yang ketiga ada tradisi osibori, memberikan handuk basah hangat dengan sesuai musim segera setelah tamu duduk untuk penyegaran. Dan yang terakhir yaitu farewell bow, staf tetap membungkuk di pintu keluar hingga kendaraan tamu tidak lagi terlihat, seperti bentuk rasa hormat terakhir. Nah, setelah pertemuan 2, pada pertemuan ketiga membahas mengenai bahasa Jepang untuk hospitality dalam angka, waktu, menit, hari, serta aplikasi dalam hospitality. Nah, untuk angka dalam bahasa Jepang biasa disebut suiji, yaitu angka dasarnya ada ichi, ni, san, yoga, kosechi, haji, dan kyuju. Kemudian untuk pola angka 11 sampai 100, untuk angka 11 itu ju, kemudian ditambahkan angka terakhirnya chi. Untuk angka puluhan, angka satuan ditambah ju. Contohnya 20 yaitu ju. Kemudian pelengkap angka puluhan plus ju, atau angka satuan contohnya 25 yaitu ju. Untuk 100 biasa disebut hyaku. Nah, untuk waktu dan jam menggunakan angka akhiran plus ji. Pengecualian penting yaitu jam 4 atau disebut uji, kemudian jam 7 disebut shichichi, atau yang 9 disebut uji. Nah, untuk keterangan waktu motopannya biasanya diberi keterangan gozen, dan gozen ini diletakkan sebelum angka, kemudian jam PM digunakan sore atau malam, atau disebut dengan bahasa Jepangnya itu gogo, diletakkan sebelum angka. Kemudian ada setengah atau 30 menit bisa disebut ham. Contohnya yaitu misalnya jam 5 lebih 30 gojin ham. Nah, untuk poin ketiga yang dibahas pada pertemuan 3 ini yaitu menit detik. Penggunaan menit biasanya disebut atau disebut san, dan biasanya digunakan pada angka terakhir. Contohnya 1 menit yaitu 5 menit go fu. Untuk menanyakannya itu biasanya nangkung berapa menit. Nah, untuk detik menggunakan angka kemudian akhiran bu, contohnya 1 detik ichi bu, kemudian 10 detik ju. Nah, untuk poin keempat yang dibahas yaitu hari dan tanggal serta bulan. Untuk bulan yaitu contohnya ichigatsu, minatsu, sangatsu, yogatsu, gogatsu, rokugatsu, dan seterusnya. Kemudian ada hari dalam seminggu, yaitu yang pertama Senin, Getsuyomi, kemudian Selasa, Kayomi, Rabu, Suyomi, Kamis, Mokuyomi, Jumat, Kiyomi, Sabtu, Yomi, kemudian Nichiyomi. Untuk tanggal yaitu Nichi memiliki banyak sebutan khusus untuk tanggal 1 sampai 10. Contohnya itu Tsuitachi untuk tanggal 1, kemudian Futsuka, dan seterusnya. Nah, dalam pertemuan 3 ini poin yang dibahas adalah aplikasi dalam hospitality. Untuk yang pertama ada jam operasional bisnis, yaitu mengaplikasikan waktu buka tutup kepada tamu. Yang kemudian ada manajemen reservasi, mencatat tanggal, bulan, dan jam kedatangan tamu dengan sangat akurat dan realistis. Yang terakhir ada percakapan harian, menggunakan angka untuk harga, perkayaan, dan durasi layanan dalam konteks pelayanan profesional. Untuk pertemuan 4 di sini membahas mengenai rutinitas harian atau budaya ketepatan waktu. Nah, yang pertama yaitu aktivitas sehari-hari atau
kosakata umumnya contohnya itu yaitu kayak okaimasu yang artinya bangun, terus kemudian hakimasu yaitu sikat gigi, kemudian neigaku kaisen emarimasu pergi ke kampus maupun ke kantor. Nah, untuk penggunaan keigo ini merupakan bahasa sopan. Contohnya tuh o itasimasu yaitu bentuk sangat formal untuk melakukan aktivitas, contohnya berolahraga. Kemudian ada o itadakimasu digunakan khusus untuk makan dan minum. Nah, untuk poin yang kedua yaitu budaya ketepatan waktu Jepang. Yang pertama ada gofu maino seisen, semangat 5 menit sebelumnya datang tepat waktu dianggap terlambat. Profesionalisme jauh dari kesehatan sebelum jam kerja dimulai. Kemudian ada punctuality atau honesty, ketepatan waktu adalah bentuk kejujuran dan rasa hormat terhadap orang lain. Nah, yang terakhir ada dukungan sistem dan protokol. Yang pertama ada miso sertifikat keterlambatan resmi dari stasiun jika kereta terlambat meski hanya 5 menit untuk bukti kepada atasan. Nah, jadi ketika kereta terlambat kita akan harus mempunyai kayak sertifikat itu yang digunakan sebagai bukti kepada atasan. Dan yang terakhir ada etika ketika terlambat, yaitu jika terpaksa terlambat wajib menghubungi segera meski hanya pelan saja. Kemudian memberikan estimasi waktu tiba dan meminta maaf secara tulus. Nah, untuk catatannya, kedisiplinan waktu dalam budaya Jepang bukan sekedar aturan, melainkan bentuk integritas dan penghormatan dalam hubungan profesional. Nah, untuk pertemuan 5 yaitu menulis vocabulary dalam sebuah lagu. Nah, untuk vocabulary kosakatanya dapat dilihat di slide lain. Nah, untuk pertemuan ke-6 membahas mengenai kata sifat dalam komunikasi dan hospitality. Nah, yang pertama ada jenis kata sifat atau keiyoshi. Dalam bahasa Jepang, kata sifat dibagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama ada keiyoshi atau kata sifat berdasarkan huruf hiragana. Untuk contohnya itu ada oishi yang artinya enak, kemudian ada taka yang artinya mahal atau tinggi, kemudian ada atsoi yang artinya panas. Nah, untuk yang kedua itu ada nakeiyoshi atau kata sifat na. Nah, ini membutuhkan partikel na jika diikuti kata benar. Untuk contohnya itu ada kirai yang artinya cantik atau bersih, kemudian ada shijuka yang artinya tenang, dan yang terakhir ada bedre yang artinya praktis. Nah, untuk contohnya bisa dilihat pada fabric tersebut. Nah, yang kedua yang dibahas pada pertemuan umumnya itu adalah kata sifat dalam konteks hospitality. Nah, untuk kondisi makanan atau minuman, oishi yang artinya enak. Kedua ada atatakai yang artinya hangat, kemudian ada sumetai yang artinya dingin. Untuk fasilitas ada kire atau bersih, shijuka yang artinya tenang, bedre strategis atau praktis, anjan yang artinya aman. Untuk kosakata layanan yang pertama ada hayai yang artinya cepat, kemudian ada taini yang artinya sopan atau teliti, kemudian ada taihei atau sulit. Nah, gunakan kata sifat yang tepat untuk menciptakan pengalaman yang berkesan. Kemudian ada perubahan bentuk atau komunikasi, yaitu cara mengubah kata sifat ke bentuk positif, negatif, maupun kata tanya. Yang pertama ada i adjectives atau kata sifat i. Yang pertama ada misalnya positif, oishi desu, kemudian juga menjadi negatif, oishiku nai desu atau tidak enak. Untuk kalimat tanya yaitu oishi desu ka, apakah ini enak. Nah, untuk yang kedua ada na adjectives atau kata sifat na. Yang pertama ada kalimat positifnya kirai desu, cantik maupun bersih. Kemudian ada negatifnya yaitu kirai dewa arimasen atau ja arimasen yang artinya tidak bersih. Kemudian ada kalimat tanya yaitu kirai desu ka, apakah ini bersih. Nah, ingat ya, untuk ikeyoshi berubah dengan orai atau nakiyoshi berubah dengan dewa arimasen. Nah, untuk poin keempat dalam pertemuan namanya itu ada standar profesional keigo atau amalan atau ko, yaitu
Yang pertama ada struktur honorific atau keigo, gunakan keigozaimasu sebagai kata ganti des agar terdengar lebih sopan di depan tamu. Contohnya yaitu ada untuk yang biasanya itu ada kirei des, terus diubah menjadi sopan seperti kirei de gozaimasu. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian ada awalan sopan atau fungsinya itu menambahkan friendness untuk menghormati benda milik tamu atau yang terkait dengan tamu. Nah, yang pertama ada onamae atau nama, yang kedua ada oheya kamar, yang ketiga ada gochumon atau pesanan, yang keempat ada mochimono atau bawaan. Nah, go dan awalan o atau go ini menunjukkan rasa hormat dan profesionalisme terhadap tamu. Nah, yang terakhir dalam pertemuan ini yaitu ada kata keterangan tingkat atau adverbs, digunakan untuk memperjelas intensitas kata sifat. Nah, yang pertama itu ada totemo atau taiheng, yang artinya sangat. Contohnya itu ya totemo oishii desu, yang artinya itu enak sekali. Yang kedua ada sukoshi atau sedikit. Nah, contoh kalimatnya itu ada sukoshi samui desu, yang artinya sedikit dingin. Kemudian ada kanari, yang artinya cukup. Untuk contoh kalimatnya kanari desu, cukup baik artinya. Kemudian ada amari, yang artinya tidak terlalu. Untuk contoh kalimatnya yaitu amari oishii konai desu. Nah, ini artinya tidak terlalu enak. Kemudian ada zenzen, yang artinya tidak sama sekali. Nah, untuk contoh kalimatnya yaitu zenzen wakarimasen, artinya tidak mengerti sama sekali. Nah, catatannya, gunakan adverbs untuk menyampaikan pendapat dengan lebih halus, terutama dalam situasi profesional. Nah, cukup segitu teman-teman yang saya dapat